Pertanda seseorang terkena sihir. Selamat datang di saluran kami. Sebelum kita mulai, saya minta dukungan kalian semua untuk menekan tombol like dan komen, lalu subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang pertanda seseorang yang terkena sihir. Hal ini bisa menjadi pengetahuan dasar bagi kita untuk lebih waspada dan peka terhadap diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Tanda-tanda fisik. 1. Sering merasa lemas dan lesu. Lemas dan lesu yang disebabkan sihir bukan kelelahan biasa akibat aktivitas fisik. Jika seseorang mengalami ini, tubuhnya akan terasa sangat berat, seolah-olah semua energi terkuras habis. Bahkan setelah tidur semalaman, bangun dari tempat tidur rasanya sangat sulit. Seluruh otot terasa kaku, berat, dan tidak bertenaga. Ini seringkali membuat penderitanya tidak produktif, sulit melakukan pekerjaan, dan malas bergerak. Rasa lemas ini seringkali datang secara tiba-tiba, tanpa pemicu yang jelas. Selain itu, rasa lemas ini bisa disertai dengan gejala lain, seperti pandangan kabur atau kepala terasa pusing. Sensasi pusing ini bukan seperti pusing karena kurang tidur, melainkan seperti ada tekanan kuat di dalam kepala. Penderita juga bisa mengalami gemetar pada tangan atau kaki saat mencoba melakukan aktivitas ringan. Hal ini disebabkan karena sihir bekerja dengan menyerap dan menguras energi vital dari tubuh, membuat metabolisme tubuh terganggu dan tidak berfungsi dengan baik. 2. Munculnya luka atau memar tanpa sebab yang jelas. Fenomena luka atau memar yang tiba-tiba muncul seringkali menjadi pertanda kuat sihir. Memar ini biasanya berwarna kebiruan atau ungu gelap, dan lokasinya bisa di bagian tubuh manapun, seperti paha, betis, lengan, atau punggung. Memar ini tidak terasa sakit saat disentuh, padahal ukurannya cukup besar. Luka yang muncul juga aneh, misalnya goresan panjang yang seolah-olah akibat cakaran, namun penderita tidak ingat kapan atau bagaimana luka itu bisa ada. Kadang-kadang, penderita bisa menemukan bekas gigitan atau luka kecil di tubuhnya setelah bangun tidur. Luka ini seringkali berukuran tidak wajar dan tidak terlihat seperti gigitan serangga. Fenomena ini bisa terjadi karena jin yang dikirim melalui sihir berinteraksi secara fisik dengan tubuh penderita. Mereka bisa menyebabkan luka atau memar sebagai bentuk serangan fisik, yang seringkali terjadi saat penderita dalam keadaan tidur atau tidak sadar. 3. Sakit kepala yang tidak kunjung sembuh. Sakit kepala akibat sihir memiliki karakteristik khusus. Lokasinya seringkali terpusat di satu titik, seperti di ubun-ubun, dahi, atau belakang kepala. Sakitnya terasa berat dan menekan, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam kepala. Obat pereda nyeri biasa tidak mempan, bahkan setelah dikonsumsi secara rutin. Kadang sakit kepala ini datang dan pergi secara tidak teratur, tapi saat datang, intensitasnya sangat kuat. Sakit kepala ini bisa disertai dengan sensasi panas dingin di kepala dan pandangan yang terasa berat. Jika sakit kepala ini disebabkan oleh sihir, penderita akan merasa lebih buruk saat sore hari atau menjelang malam, saat kekuatan sihir cenderung meningkat. Perasaan ini bisa sangat mengganggu, bahkan membuat penderita tidak bisa berpikir jernih dan kesulitan berkonsentrasi. 4. Perubahan nafsu makan. Sihir bisa memengaruhi nafsu makan dengan cara yang ekstrim. Ada yang tiba-tiba tidak berselera makan sama sekali, bahkan melihat makanan favorit pun terasa jijik. Sebaliknya, ada juga yang nafsu makannya meningkat drastis, tapi meskipun banyak makan, berat badannya tidak bertambah. Fenomena ini seringkali disebut sebagai makanan tidak berkah, karena nutrisi yang masuk ke tubuh tidak diserap dengan baik. Perubahan nafsu makan ini seringkali disertai dengan rasa mual atau perut kembung, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam perut. Jika seseorang terkena sihir melalui makanan atau minuman, gejala ini akan semakin kuat. Rasa mual ini bisa muncul kapan saja dan sulit diatasi. Hal ini terjadi karena sihir dapat memengaruhi sistem pencernaan, membuatnya tidak berfungsi dengan normal. 5. Gangguan tidur. Gangguan tidur adalah salah satu pertanda sihir yang paling umum. Penderita seringkali mengalami mimpi buruk yang aneh dan berulang. Misalnya, mimpi dikejar oleh binatang buas, mimpi jatuh dari ketinggian,
atau mimpi bertemu dengan sosok-sosok menyeramkan. Mimpi-mimpi ini seringkali terasa sangat nyata, membuat penderita terbangun dengan rasa ketakutan, napas terengah-engah, dan keringat dingin. Selain mimpi buruk, penderita juga bisa mengalami insomnia kronis. Sulit sekali untuk tidur di malam hari, dan meskipun sudah mencoba berbagai cara, mata tetap terjaga. Jikapun bisa tidur, tidurnya tidak nyenyak dan seringkali terbangun di tengah malam tanpa alasan. Insomnia ini bisa menyebabkan kelelahan ekstrim, stres, dan gangguan mental lainnya. Gangguan tidur ini terjadi karena sihir menciptakan energi negatif yang aktif di malam hari, mengganggu ketenangan dan kenyamanan tidur. Tanda-tanda psikologis dan emosional. 1. Perubahan emosi yang drastis. Sihir dapat memengaruhi emosi seseorang secara signifikan. Jika tadinya orang tersebut dikenal sebagai pribadi yang ceria, ramah, dan mudah bergaul, setelah terkena sihir, ia bisa berubah menjadi pemurung, mudah marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Rasa sedih yang mendalam bisa datang tanpa alasan yang jelas dan sulit untuk dihilangkan. Perubahan ini seringkali membuat orang di sekitarnya bingung, karena sifatnya berubah 180 derajat. Penderita sihir juga bisa menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang tadinya tidak menjadi masalah, kini bisa memicu amarah besar. Emosi yang tidak stabil ini membuatnya seringkali terlibat pertengkaran dengan orang terdekat, seperti pasangan, keluarga, atau teman-teman. Keadaan ini membuat hubungan sosialnya memburuk, dan ia merasa semakin terasingkan. 2. Munculnya rasa takut dan cemas yang berlebihan. Rasa takut dan cemas yang tidak logis adalah salah satu ciri khas orang terkena sihir. Penderita bisa merasa takut akan hal-hal sepele, seperti takut sendirian di rumah, takut gelap, atau takut saat mendengar suara-suara aneh. Rasa cemas ini datang secara tiba-tiba dan tanpa pemicu yang jelas, membuat jantung berdebar kencang, napas pendek, dan pikiran menjadi kacau. Rasa takut ini juga bisa berwujud paranoid. Penderita merasa curiga terhadap semua orang, seolah-olah ada yang ingin mencelakai atau mengganggunya. Ia bisa merasa diawasi atau diikuti kemanapun pergi. Paranoid ini bisa sangat mengganggu, membuatnya tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan orang terdekatnya. 3. Gangguan konsentrasi. Sihir dapat mengganggu konsentrasi dan fokus. Penderita akan merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan, membaca buku, atau bahkan menonton film. Pikiran terasa kosong dan sulit untuk diisi. Hal ini seringkali membuat penderita tidak produktif dan hasil kerjanya menurun drastis. Selain itu, pikiran penderita seringkali dipenuhi dengan pikiran negatif atau bisikan-bisikan aneh. Bisikan ini seringkali berisi ejekan, cemoohan, atau ajakan untuk melakukan hal-hal buruk. Pikiran negatif ini bisa memicu depresi dan perasaan putus asa yang mendalam, membuat penderita merasa tidak berharga dan ingin menyerah. 4. Sering berhalusinasi. Halusinasi adalah tanda sihir yang sangat jelas. Penderita bisa mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak ada sumbernya. Bisikan ini seringkali memanggil namanya atau mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Selain bisikan, penderita juga bisa melihat bayangan-bayangan hitam atau sosok-sosok aneh dari sudut matanya, yang akan hilang saat ia menoleh. Tidak hanya pendengaran dan penglihatan, halusinasi ini juga bisa memengaruhi indera penciuman. Penderita bisa mencium bau-bau aneh seperti bau busuk, bau kemenyan, atau bau bunga melati yang tidak ada sumbernya. Halusinasi ini seringkali datang saat penderita sendirian atau di malam hari, membuat ia merasa ketakutan dan tidak nyaman di tempatnya sendiri. 5. Menjauh dari hal-hal positif. Sihir memiliki tujuan untuk merusak keimanan dan mental seseorang. Oleh karena itu, penderita akan menjauh dari hal-hal positif yang mendekatkan diri pada Tuhan. Ia akan merasa berat untuk beribadah, malas untuk membaca kitab suci, dan enggan berkumpul dengan orang-orang baik. Hal ini seringkali membuatnya merasa terasingkan, sendirian, dan tidak ada harapan. Meskipun sudah tahu bahwa ibadah itu baik, ia tetap tidak bisa melakukannya karena ada perasaan tidak nyaman, malas, atau bahkan sakit saat akan beribadah. Perasaan ini seringkali datang secara tiba-tiba dan sangat kuat, seolah ada yang menghalangi dirinya untuk mendekat pada Tuhan.
Hal ini terjadi karena sihir bekerja dengan cara menjauhkan penderitanya dari perlindungan ilahi, membuatnya semakin rentan dan mudah terpengaruh. Tanda-tanda spiritual. 1. Sulit beribadah. Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang terkena sihir adalah munculnya kesulitan yang luar biasa untuk beribadah. Ibadah yang tadinya rutin dan khusyuk, tiba-tiba terasa sangat berat dan hambar. Jika biasanya salat 5 waktu terasa ringan, kini setiap kali hendak salat, badan terasa lemas, malas, dan seperti ada beban berat yang menekan. Perasaan ini bukan hanya sekadar rasa malas biasa, melainkan seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan dan menghalangi langkah. Saat mencoba membaca Al-Quran atau kitab suci lainnya, mata terasa berat, pikiran melayang-layang, dan hati menjadi gelisah. Fokus sangat sulit didapatkan, sehingga ibadah menjadi tidak khusyuk dan tidak mendatangkan ketenangan seperti sebelumnya. Doa yang dipanjatkan pun terasa tidak sampai, seolah-olah ada dinding tebal yang menghalangi. Perasaan ini bisa sangat mengganggu, karena penderita menyadari ada yang salah dengan dirinya namun tidak bisa mengendalikan perasaan tersebut. 2. Reaksi saat mendengarkan ayat suci. Orang yang terkena sihir seringkali menunjukkan reaksi fisik dan emosional yang tidak wajar saat mendengarkan ayat-ayat suci. Saat mendengar azan atau lantunan ayat-ayat Al-Quran, tubuhnya bisa menunjukkan gejala-gejala seperti pusing mendadak, mual, dada terasa sesak, atau bahkan menangis tanpa sebab. Reaksi ini seringkali terjadi secara spontan dan di luar kendali penderita. Dalam beberapa kasus, reaksi ini bisa lebih ekstrim, seperti tubuh yang menggigil, panas dingin, bahkan bisa sampai pingsan. Reaksi ini menunjukkan adanya perlawanan dari entitas gaib yang bersemayam dalam tubuh penderita, karena energi positif dari ayat-ayat suci tersebut berbenturan dengan energi negatif sihir. Semakin kuat sihirnya, semakin kuat pula reaksi yang ditunjukkan. 3. Menjauh dari hal-hal positif. Sihir bekerja dengan cara menjauhkan penderitanya dari perlindungan ilahi. Akibatnya, penderita secara tidak sadar akan cenderung menjauh dari hal-hal yang membawa kebaikan dan energi positif. Ia akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang religius atau saat berkumpul dengan orang-orang saleh. Jika ada ajakan untuk beribadah bersama atau mengikuti pengajian, ia akan selalu mencari alasan untuk menolak. Perasaan tidak nyaman ini bisa berwujud berbagai macam. Kadang ia merasa sangat cemas atau gelisah. Kadang ia merasa sangat mengantuk, atau kadang ia merasa ada energi negatif yang membuatnya ingin segera pergi dari tempat tersebut. Sikap ini membuat penderita semakin terisolasi dan sendirian, karena ia menjauh dari orang-orang yang bisa memberikan dukungan spiritual dan membantunya keluar dari masalah. 4. Perasaan tertutup dan terasingkan. Penderita sihir seringkali merasa tertutup dan terasingkan dari lingkungannya. Meskipun berada di tengah keramaian, ia tetap merasa sendirian dan tidak bisa terhubung dengan orang lain. Perasaan ini membuatnya sulit untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik, bahkan dengan orang terdekatnya. Selain itu, ia juga bisa merasa seolah-olah ada penghalang tak kasat mata antara dirinya dan orang lain. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa canggung atau tidak nyaman saat berada di dekatnya. Perasaan ini seringkali disalahpahami sebagai sikap antisosial atau sombong. Padahal itu adalah dampak dari sihir yang bekerja untuk memisahkan penderita dari lingkungan sosialnya. 5. Kehilangan ketenangan batin. Dampak paling fatal dari sihir adalah hilangnya ketenangan batin. Penderita akan merasa gelisah, cemas, dan takut terus-menerus. Ia tidak bisa merasakan kedamaian, bahkan saat berada di tempat yang paling nyaman sekalipun. Perasaan ini bisa sangat mengganggu, membuat hidup terasa hampa dan tidak berarti. Perasaan ini juga bisa disertai dengan bisikan-bisikan halus yang membisikkan hal-hal negatif, seperti ajakan untuk berbuat dosa atau mengakhiri hidup. Bisikan ini seringkali terasa sangat nyata, dan sulit untuk dibedakan antara suara hati atau bisikan dari entitas lain. Hilangnya ketenangan batin ini membuat penderita rentan terhadap depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Meskipun pertanda-pertanda ini ada, tidak semua kasus mengindikasikan sihir. Penting untuk selalu bersikap bijak dan tidak mudah menuduh. Jika Anda mengalami salah satu atau beberapa dari tanda-tanda ini, jangan panik.
Langkah pertama adalah mendekatkan diri pada Tuhan, berikhtiar, dan mencari bantuan dari orang yang tepat, seperti ustadz atau ahli ruqyah yang terpercaya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan sampai jumpa di video berikutnya.